Sesaat lagi Sales Mastery bersama Pak Eloy Zaluku dan juga rekan Anto akan bersama Anda pagi hari ini. Tetap bersama kami di Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network. Menghadirkan juga Presiden Direktur Mandiri Tunas Finance Bapak Ignatius Susatyo dalam edisi CEO and Director Updates. Stay tuned with us. Sonora Network. Selamat pagi sahabat Sonora, salam jumpa dalam program Sales Mastery di Sonora Network yang hadir setiap Rabu pagi pada pukul 7. Kalau biasanya ada Yulis yang menemani Anda, maka edisi kali ini saya Siska yang akan menemani Anda sampai pukul 8 nanti. Tentunya di program khusus kali ini Sales Mastery and CEO Director Update bersama sang Theocentric Motivator. Beliau juga adalah Sales Trainer and Performance Consultant dari Capstone Group, Bapak Eloy Zaluku. Pak Eloy, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Siska dan selamat pagi sahabat Sonora di seluruh tanah air. Dan sekarang kita akan kembali mencerahkan lagi Indonesia ya. Iya. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial. Oke. Ya, jadi kita punya yang namanya CEO Director Update, di mana beliau-beliau ini, narasumber ini akan mencerahkan Indonesia bersama dengan kita. Tetapi Mbak Siska, sebelum kita memperkenalkan siapa beliau, saya mau review sebentar apa yang sudah kita bicarakan minggu lalu. Oh iya, iya. Jadi teman-teman khususnya salesperson, minggu lalu kita berbicara mengenai people buy you. Bahwa sebelum mereka membeli produk kita, nasabah, klien, konsumen, pelanggan membeli diri Anda sebagai seorang salesperson. Dan di dalamnya saya membahas mengenai RAVE Sales Model, Relationship Based and Value Creation Model, yang mana berbicara mengenai untuk bisa berhasil di tengah kompetisi yang semakin menggila seperti hari ini, maka kita butuh 3 hal. Yang pertama adalah relationship yang baik dengan konsumen. Di dalamnya saya berbicara mengenai ada klik, lalu bagaimana kita connect dengan customer kita. Tetapi relationship tidak cukup, kita harus berbicara yang kedua, yang namanya value creation. Apa itu? Kita mesti memberikan value, manfaat kepada konsumen kita. Dan di situ ada 2C juga yang menjadi tekanannya ya. Itu berbicara mengenai caring, lalu berbicara mengenai creativity. Dan yang terakhir kita berbicara mengenai customer engagement, di mana kita berbicara di situ consistency dan credibility. Nah, minggu lalu kita berbicara bagaimana membangun brand Anda sebagai pribadi. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai ada 4 segmen Mbak Siska ini kan. Nanti kita akan berbicara mengenai profil kisah sukses dari narasumber kita, sehingga sekarang bisa menjadi seorang presiden director dari perusahaan yang Indonesia pasti kenal. Lalu di segmen yang kedua kita berbicara mengenai bisnis strategi, marketing strategi ada di dalamnya. Lalu yang ketiga kita berbicara leadership style. Jadi bagaimana beliau memimpin pasukan sehingga akhirnya dari sekian triliun per tahun bisa berkembang jadi lebih dari 10 triliun. Ini kan luar biasa sekali ya. Dan yang terakhir nanti kita juga untuk teman-teman sales, kita ada bicara mengenai tips sales secara apa yang dialami oleh beliau narasumber kita. Langsung saja kita perkenalkan siapa beliau. Beliau adalah silakan, namanya ada di sana kira-kira. Silakan Mbak Siska. Sahabat Sonora, beliau adalah Bapak Ignatius Susatyo Wijoyo. Panggilan sayangnya adalah Pak Satyo. Beliau adalah Presiden Director dari PT Mandiri Tunas Finance. Pak Satyo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Satyo. Selamat pagi Pak Eloy sampai Mbak Siska. Selamat pagi sahabat Sonora. Ya, thank you loh Pak bisa hadir bersama dengan kami pagi ini. Ya, saya juga merasa terhormat dan tersanjung bisa hadir di sini pagi Ngomong-ngomong ini. Pak Satyo, kalau boleh tahu nih, gimana caranya kok bisa tahu Pak Eloy Zaluku? Oh iya, agak unik gitu ya. Jadi pada suatu hari kita mau buat suatu acara di internal perusahaan lah, dengan di internal perusahaan di Mandiri Tunas Finance. Terus pas saya pulang kantor saya setel radio. Kebetulan kalau pagi ya sama sore pasti saya setel Sonora. Makasih ya Pak. Thank you Pak. Pasti itu. Ada yang ngomong, saya nggak kenal siapa yang bicara ini. Saya dengerin, nggak sebut-sebut nama gitu ya. Begitu dia sebut nama Eloy Zaluku, langsung saya search di ini Google, saya googling. Wah, ini kalau saya dengerin bagus. Langsung saya bilang ke tim saya besok pagi, cari nama ini, telepon. Saya mau pakai. Jadi pernah panggilan. Dan akhirnya persahabatannya sampai saat ini. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Rutin sekali saya selalu baca, saya tiap
Rabu pagi pasti dengerin. Dengerin di Sonora Network Thank ya. you Pak Satyo, thank you Pak. Nah, ini kan Presiden Direktur PT Mandiri Tunas Finance sudah menyempatkan waktu datang ke studio Sonora. Yes. Kita bisa tahu dong seperti apa sih perjalanan karir Bapak sehingga bisa berada di tempat yang spesial ini. Betul, gitu Pak. kan Pak Eloy. Mungkin bisa share untuk sahabat Sonora. Silakan Pak. Boleh. Terima kasih. Saya di industri multi finance tuh hampir 20 tahun lah, atau sudah 20 tahunan di industri ini. Semenjak saya lulus kuliah dulu dari Jogja, dari UGM tahun 93. Saya begitu lulus bingung, ini saya mau kerja di mana? Yes, Pak. Terus saya tidak punya koneksi, kebetulan waktu itu saya punya handicap, tidak bisa komputer, tidak bisa bahasa Inggris. Yes. Apa yang mesti saya lakukan? Yes. Saya tiap Sabtu dan Minggu beli koran Kompas. Di situ ada lowongan. Ya, Saya buat lowongan dengan tulisan tangan, sekitar 3 sampai 5 aplikasi. Saya kirimkan setiap Sabtu pagi jam 7 di pos keliling. Jadi saya harap Senin pagi lamaran saya pertama nyampe ke perusahaan Ya. itu. Dari yang saya tulis lebih kurang hampir 50 lamaran selama 2 bulan. Dan selama 2 bulan itu saya dipanggil oleh hampir 15 Yes. perusahaan. Ya. Dan dari 5 perusahaan saya diterima. Wow. Tanpa saya punya pengalaman dengan handicap yang saya miliki, saya punya opportunity untuk memilih. Apa mungkin karena lulusan UGM Pak? Enggak juga sih. Mungkin ya. Iya, UGM. Akhirnya saya memilih satu perusahaan itu Astra. Yes Pak. Dan saya menjadi manajemen trainee di sana. Yes. Dan puji Tuhan saya di manajemen trainee saya menjadi 3 besar. Wow. Pertama kali saya ditempatkan di TAM sebagai GMT Toyota Astra Motor. Yes Pak. Dengan mentor yang cukup baik itu Pak Joni Darmawan. Oh langsung dengan Pak Joni Darmawan saat itu. Wow. Jadi saya beruntung sekali. Habis itu saya di Pak Joni dimasukin program namanya FODP, Finance Officer Development Program, di bawah Bu Rini Suwandi. Wah. Dan saya jadi best achiever di sana. Makanya ini suatu ya keberuntungan dan kerja keras. Ya gitu kerja kan. keras pasti Pak. Ya. Dan saya ditempatkan di ACC. Oh. Di Astra Credit Company. Yes. Selama 10 tahun saya di ACC, ya 10 hampir 11 tahun. Dari manajemen trainee saya jabatan saya terakhir saya itu adalah kepala divisi di ACC. ACC. 2006 Ya. saya di-hire oleh Adira. Adira Finance ya. Adira Finance. Yes. Karena waktu itu Adira dimiliki pemegang saham utamanya itu adalah Pak Teddy sebenarnya. Karena Adira tuh menurut Pak Teddy adalah nama ayahnya, Adi Rahmat. Oh, iya. Makanya waktu itu Pak Teddy bilang ke saya nggak ada bedanya kok ACC sama Adira. Sama culture-nya sama. Yes. Dan ya udah, aku pindah aja bantu saya. Ya udah, saya pindah ke Adira. Selama 3,5 tahun. Dengan Pak Stanley di situ ya. Pak Stanley di situ, Yes. saya bekerja sama di situ, dan saya menjadi senior kepala divisi. Yes Pak. Dan berikutnya tanpa dinyana tahun 2009 Bank Mandiri membeli Tunas Finansi Indosarana dan bernama menjadi Mandiri Tunas Finance. Kebetulan di sana Pak Agus sebagai Presiden Direktur Bank Mandiri mencari orang. Dan saya menjadi salah satu kandidat. Di tahun 2009 saya dipanggil untuk mengisi posisi Direktur Marketing di ya? Mandiri Tunas Finance. Setahun kemudian 2010, ya ini juga puji Tuhan gitu ya, dalam setahun saya diangkat menjadi Presiden Direktur di MTF atau Mandiri Tunas Finance. Jadi perjalanan ini ajaib iya, tapi kerja kerasnya luar biasa. Nah, Mas Siska ini kalau kita dengar ya ini merinding saya. Kok kayaknya mulus gitu ya. Kerja kerasnya seperti apa saya jadi ingin tahu loh Pak Eloy. Itu sebab. Nah, tapi kalau kita mau rangkum Pak Satyo untuk rekan-rekan sahabat Sonora, Bapak bisa seperti yang tadi kita dengar itu, mungkin ada 3 key success factornya Pak. Betul. Kata kunci yang mungkin bisa diikuti oleh teman-teman yang masih ya mungkin lebih muda dari kita. Mungkin apa rahasia suksesnya Pak? Ini sebenarnya bukan rahasia sukses. Semua orang mungkin Gitu ya? mengalami. Yes, Pertama, begitu saya bekerja, saya mengandung prinsip saya kalau bekerja apapun yang saya kerjakan harus menjadi yang terbaik. Apapun yang saya kerjakan saat itu. Sampai saya berpikir kalau kita menjadi seorang OB, jadilah OB terbaik. Yes. Kalau menjadi seorang tukang ketik terbaik. Yes. Tapi kalau Anda menjadi seorang MT, jadilah MT terbaik. Yes. Dan itu saya kerjakan dari setiap bagian. Yang pertama, saya harus jadi orang terbaik dalam pekerjaan saya. Jadi yang pertama be the best ya Pak ya. Be the Berikan yang best. terbaik ya. Be Oke. the best.
Apapun di perusahaan kita, kerjakan yang terbaik. Sebaik-baiknya, jangan lihat kanan kiri, atas bawah, kerjaan kita beresin. Jadi yang terbaik. Yang kedua, Pak. Yang kedua, saya bekerja dengan hati. Saya bekerja dengan hati. Jadi benar-benar saya punya passion dalam bekerja. Dari dulu sampai hari ini saya berangkat ke kantor tuh paling pagi. Yes. Ya, kalau bisa jam 5:15 saya sudah keluar dari rumah. Istilah jangan sampai matahari terbit kalahin saya sampai kantor. Gitu. Udah biasa begitu ya? Dari dulu saya lakukan dan jadi kebiasaan. Ya, satu manajemen dengan hati, yang kedua begitu saya jadi pemimpin, Yes, Pak. saya mencoba berpikir yang sama. Saya coba ambil hati tim saya supaya menjadi satu visi, satu tujuan. Jadi begitu kita bekerja dengan satu hati, Yes. satu tujuan, kita mau bawa kemana tim kita itu jalan. Karena bukan pikirannya, bukan tapi hatinya yang Hatinya kita ya, Pak ya. Membimbing. itu yang kedua. Ya. Dan yang ketiga, kita harus persisten. Ya. Jangan pernah kita gampang tergoyahkan oleh sesuatu. Ya. Kita harus benar-benar persisten, punya semangat untuk selalu menjadi lebih baik, Yes. dan selalu belajar. Ya. Karena Luar dengan biasa belajar ya. tuh kita dapatkan sesuatu. Semakin banyak kita tahu, semakin banyak kita tidak tahu dan untuk kita pelajari. Itu Iya. aja sih. Itu saya dia. lakukan. Ternyata 3 kunci sukses dari Pak Satyo Pak Satyo. adalah to be the best, management by heart, dan persistence. Sahabat Sonora, masih banyak lagi nanti yang akan kita gali dari Bapak Ignatius Susatyo Wijoyo. Beliau adalah Presiden Director PT Mandiri Tunas Finance. Masih di Sales Mastery and CEO Director Update bersama Bapak Eloy Zaluku, seorang theocentric motivator, sales trainer, and performance consultant dari Capstone Group. Tetap di Sonora Network. Stay tuned with us, Sonora Network. Sahabat Sonora, kita kembali lagi masih di Sales Mastery and CEO Director Update bersama Bapak Eloy Zaluku, dan tentunya tamu istimewa kita adalah Bapak Ignatius Susatyo Wijoyo, Pak Satyo, Presiden Director PT Mandiri Tunas Finance. Dengan kesibukan beliau masih sempat datang ke studio Sonora. Kira-kira membagi waktu dengan keluarga bagaimana ya Pak Eloy ya? Betul. Dan itu yang kita mau gali lebih dalam karena seringkali seorang CEO atau yang begitu sibuk apapun profesinya ya, hidup menjadi tidak balance, Pak Satyo. Tapi sepertinya Bapak berhasil membalancekannya. Rahasianya seperti apa, Pak? Apa yang Bapak lakukan? Iya, terima kasih. Ya. Saya punya komitmen pribadi. Ya. Senin sampai Jumat waktu saya adalah buat pekerjaan. Yes. Dari pagi jam 5 sampai jam 10 malam waktu saya sudah buat pekerjaan. Begitu saya keluar rumah itu untuk pekerjaan. Ya. Senin sampai Jumat. Jadi begitu ketemu hari Sabtu, saya punya komitmen pribadi. Ya. Dan begitu saya menikah, saya punya komitmen pribadi. Sabtu Minggu adalah buat keluarga. Ya. Apabila hari Sabtu atau hari Minggu ada waktu untuk diminta untuk pekerjaan, Ya. biasanya Ya. keluarga saya bawa. Ya. Biasanya keluarga saya bawa. Jadi karena komitmen tadi. Ya. Kalau enggak nanti saya bisa ditagih terus gitu ya. Betul. Waktunya gimana. Even saya keluar kota pun saya usahakan Sabtu pagi saya sampai. Ya. Kalau saya keluar kota sampai Jumat malam harus menginap di luar kota, Sabtu pagi saya sampai dan langsung dijemput, Yes. langsung jalan. Jadi untuk membagi waktu bersama dengan keluarga, mungkin juga bisa membagi waktu dengan Tuhan juga ya, Pak ya. betul. Dan ini saya bagi menjadi 2. Ya. Waktu dengan Tuhan berawal dari keluarga. Yes, Pak. Jadi setiap malam saya upayakan bila anak saya belum tidur, Yes, Pak. kita akan berdoa malam bersama. Yes, Pak. Jadi untuk apa yang atas hari, terima kasih atas hari yang indah ini dan untuk besok harinya. Yes. Kalau pagi tidak sempat berdoa bersama, saya berdoa sendiri karena mereka belum bangun. Yes, Pak. Saya bangun 4:30 setiap hari. Ya. Jam 5 saya sudah 5:15 sudah berangkat. Ya. Terus begitu sampai kantor, di MTF Mandiri Tunas Finance itu punya ritual disebut doa pagi. Dilakukan oleh semua lapisan Yes. dari OB sampai ke direksi, semua ikut. Setiap cabang tuh ya, Pak? Setiap cabang, kantor pusat. Dan ini harus dicontohkan dari kantor pusat dan oleh para direksinya termasuk CEO-nya. Yes. Saya hampir setiap hari saya ikut doa pagi. Yes, Pak. Kalau saya ke cabang, saya ikut doa pagi di cabang. Dan kita lakukan secara bergilir. Dipimpin oleh setiap orang dengan agama yang berbeda-beda, Yes. tergantung agamanya masing-masing. Yes. Dan diucapkan, bukan diucapkan Harus dalam hati, diucapkan, ya? harus diucapkan dengan keras. Dan di dalam doa tadi kita selipkan satu tujuan atau targetnya MTF
Ya. Di tahun 2013 apa 2014 selalu setiap orang mendoakan yang sama Ya. dengan agamanya masing-masing, dan saya yakin langit bergetar. Pasti Pak. Begitu. Dengan Persis. karyawan kami ada 3.200, mungkin sekitar 3.000-an karyawan setiap hari berdoa hal yang sama buat Mandiri Tunas Finance. Wah, jadi Kok nggak saya ya? ada rasa iri ya? Mau kerja di sana maksudnya. Indah sekali ya kalau pagi itu Betul. kita bisa kumpul bersama. Betul. Dan itu komitmen seperti itu ya. Dan itu rutin tiap hari, bukan cuma Tiap sekali hari, seminggu ya. bukan setiap hari. Boleh nanti kalau main ke kantor biasa. kami jam Ya. 8:30 itu kami doa pagi, boleh ikut. Gitu. Itu mulai diberlakukan sejak Pak Satyo ada di sana, Iya. atau memang sebelum-sebelumnya sudah seperti itu Pak? Saya pribadi punya kerinduan Ya. bahwa saya punya keyakinan bahwa kalau kita berdoa bersama-sama, Ya. Tuhan hadir Yes. di kita, tempat kita, di tempat ya. kita. Dan itu kita buktikan selama hampir 5 tahun ini. Ya. Kita lakukan doa pagi bersama. Apa yang kita doakan 99% terkabul. Luar biasa nih. Ya. Nah, ini orang-orang sebut sebagai spiritual quotient, kecerdasan spiritual yang juga akhirnya masuk di dalam marketplace, dan memang seharusnya begitu ya Pak ya. Dan sekarang kita masuk ke Strateginya. bisnis strategi ya kita. Jadi kita sudah membahas mengenai profil beliau ya, sekolah di mana dulu, lalu bagaimana perjalanan karir, bagaimana membagi waktu dengan keluarga, dan juga spiritualnya. Dan sekarang kita bicara mengenai bisnis strategi. Wah. Gimana Pak Satyo untuk industri seperti yang digeluti oleh MTF ya Pak ya? Ini kredit kendaraan bermotor begitu. Kendaraan kira-kira? bermotor. Ya. Seperti apa Pak strategi yang Bapak lakukan sampai ada perkembangan yang luar biasa selama beberapa tahun terakhir ini? Ya, terima kasih. Silakan Pak. MTF berada di industri pembiayaan otomotif. Yes Pak. Saya membagi bisnis pembiayaan otomotif itu menjadi 3 kategori. Kategori pertama, perusahaan pembiayaan otomotif yang didirikan oleh ATPM Ya. atau agen tunggal pemegang merek. Ya. Jadi mereka biasanya mendirikan perusahaan pembiayaan untuk mendukung penjualan merek-merek mereka. Yes. Ya, atau captive marketnya. Yang kedua, perusahaan pembiayaan yang didirikan oleh bank atau source of fund. Yes. Ya, mereka kenapa didirikan? Karena adalah menjadi salah satu unorganic growth-nya perbankan dalam menyalurkan kreditnya Kredit. atau bisnisnya. Yes Pak. Dan yang ketiga adalah perusahaan pembiayaan didirikan oleh investor di luar 2 yang pertama. Kenapa kok ada sebagi menjadi 3? Karena yang pertama dan kedua biasanya mereka bermain di segmen mobil baru atau motor baru. Gitu ya Pak ya. Karena yang pertama pasti mendukung mereknya. Persis. Iya kan, Mobil kalau baru ya. ada ya kita sebutlah satu merek, kalau Toyota dia buat Toyota Finance untuk mendukung merek Toyota. Persis. Nah, kalau yang kedua yang dimiliki oleh perbankan, mereka akan membiayai semua merek. Semua merek, dan Ya. MTF masuk kategori di yang kedua. Karena Mandiri Trust Fund dimiliki oleh Bank Mandiri Yes. secara mayoritas. Jadi Bank Mandiri mensupport Mandiri Trust Finance seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya untuk terus tumbuh dan berkembang. Yes Pak. Dan ini menjadi strateginya MTF apa sih? MTF saat ini fokus di pembiayaan mobil baru sebesar hampir 90%. Mobil baru. Mobil baru. Ya. Sekitar 7-8% itu di mobil bekas, Yes. dan ada sekitar 2-3% di sepeda motor. Sepeda motor ya Pak. Dan itu hanya ada di Lampung. Karena MTF punya induk perusahaan satu lagi namanya Tunas. Yes. Itu adalah main dealer sepeda motor Honda di Lampung. Kita mensupport juga grup kita, Baik. tapi khususnya di Lampung saja. Dan dalam perkembangannya MTF kita melihat bahwa peluang di mobil baru itu lebih besar daripada mobil bekas. Ya. Kenapa? Kalau kita lihat saat ini gitu ya. Ya. Di 2013 itu ada LGCC, Betul. segala macam itu sangat pesat perkembangannya, dan MTF masuk ke benar-benar fokus ke mobil baru. Ya. Dan kita juga melihat bahwa kebutuhan mobil di Indonesia ini sebagai alat transportasi masih begitu besar. Kalau MTF ini jadi pemegang saham mayoritasnya Bank Mandiri. Bank Mandiri, Lah yang kedua
Tunas Tridean Group. Tunas Tridean. Tunas Tridean Group, dan dua-duanya adalah milik bangsa Indonesia. Iya, itu yang penting. Itu yang penting ya. Baik Pak, kalau kita melihat sekarang industri yang Bapak gelutin ya, MTF ini ada tantangan juga yang Bapak hadapi juga ya. Sama nanti kita lihat peluang-peluang. Betul. Kalau tantangannya sendiri seperti apa Pak Satyo? Challenge yang terasa sekali di tahun 2013 dan 2014 ini. Yes Pak. Ada 3 sebenarnya. Pertama, mengenai regulasi. Yes. Jadi di bulan Juni 2012 ya. Itu pemerintah melalui Bank Indonesia dan Departemen Keuangan melakukan suatu regulasi minimum down payment itu diatur. Tadinya nggak diatur. Persis. Jadi diatur minimum harus untuk kendaraan bermotor, untuk mobil komersial harus 20%. 20% ya. Mau untuk passenger harus 30%. Ya. Atau 20% untuk yang diatur oleh Kementerian Keuangan. Ya. Ini membuat pasar itu mengerucut. Ya. Yang tadinya mereka bersaing dalam hal down payment, saat ini nggak bisa. Nggak bisa lagi ya, betul. Mereka mulai bersaing dalam hal servis, kekuatan modal dan segala macam. Ya. Itu satu. Yang kedua, di penghujung 2013 itu BI rate naik terus ya? Luar biasa. Dari 5,75 menjadi 7,5. Yes Pak. Itu sangat cepat, dan itu mengakibatkan bunga pinjaman itu naik cukup tinggi. Ya. Dan kemampuan customer, jadi angsuran yang biasanya katakanlah tadinya 1 juta bisa jadi 1.100.000 atau 1.200.000. Ya. Dan itu daya belinya juga akan sedikit menurun. Betul Pak. Karena angsuran lebih tinggi. Ya. Dan yang ketiga, dengan kenaikan US dollar, nilai tukar, harga mobil akhirnya naik cukup tinggi karena sebagian besar komponennya masih diimpor. Dan ini jadi challenge sangat besar di perusahaan pembiayaan, terutama di awal 2014 ini. Tapi MTF bisa mensiasati tantangan ini ya Pak ya? Betul. Apa yang dilakukan Pak Satyo? Ya, terima kasih. Nah, MTF kami beruntung. Ya. Kami punya induk perusahaan namanya Bank Mandiri. Yes. Bank Mandiri punya komitmen. Kita membuat MTF, Mandiri Tunas Finance, berarti dia menutup semua bisnis otomotifnya di Bank Mandiri. Jadi cukup satu pintu. Jadi kalau ada perusahaan pembiayaan lain, ada banknya juga masih, dia masih. Kalau di Mandiri tidak. Begitu dia buat MTF satu pintu. Jadi kalau kebutuhan dari nasabah Bank Mandiri ingin beli mobil, mau itu truk, mau itu passenger, semua lewat MTF. Jadi didorong ke sana dari Bank Mandiri sendiri. Dan karena MTF tidak hanya spesifik merek tertentu, kita melayani semua merek. Opportunity-nya sangat besar. Dan ini jadi peluang buat kita hari ini. Dan yang tadi saya ingatkan pertama, MTF tidak pernah kekurangan funding. Karena ada komitmen dari Bank Mandiri. Bank Mandiri memberikan kebutuhan MTF berapa? Tahun ini kita mau landing 16 triliun di 2014. Bang Menteri bilang minimum 80% kita sediakan. 14 triliun kita sediakan fundingnya untuk MTF. Dan ini tidak dimiliki oleh, belum tentu dimiliki oleh perusahaan pembiayaan lain. Oke, jadi itu opportunity yang dimiliki oleh Mandiri Tunas Finance dan sudah diceritakan oleh Pak Satyo. Lantas peluang-peluang apa lagi sih yang dilihat dari mata seorang Presiden Director PT Mandiri Tunas Finance? Kita akan bahas selengkapnya masih di Sales Mastery and CEO Director Update bersama Bapak Eloy Zaluku di Sonora Network. Stay tuned with us, Sonora Network. Sahabat Sonora, kita kembali lagi di program pencerahan kita ya Pak Eloy ya. Yes, betul. Program Sales Mastery and CEO Director Update bersama Bapak Eloy Zaluku. Beliau adalah seorang theocentric motivator, sales trainer and performance consultant dari Capstone Group. Dan kita masih ditemani tamu istimewa Bapak Ignatius Susetyo Wijoyo. Presiden Direktur PT Mandiri Tunas Finance. Begitu banyak yang sudah dibagi, masih kurang Pak Eloy? Masih kurang, kita gali terus sampai jam 8 pagi. Silakan Pak Eloy. Tadi kita sudah bicara tentang tantangan yang dihadapi Pak ya. Nah sekarang kita masuk ke peluang-peluangnya. Karena pasti ada juga peluang di tahun 2014 ini. Bapak melihatnya peluang apa saja Pak yang bisa digarap oleh MTF ini? Peluangnya begitu besar. Peluang itu berawal dari mindset. Kalau kita berpikir positive thinking, yang muncul adalah peluang. Bukan tantangan, bukan masalah gitu ya. Di 2014 itu kalau kita baca data dari tahun 2013 itu pertumbuhan kelas menengah itu begitu pesat. Pesat sekali ya. Iya, berdasarkan data BI itu hampir 60% dari penduduk Indonesia itu
mempunyai PDB-nya sekitar 3.850 US dollar. Nah ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang begitu besar, dan itu jadi peluang buat Mandiri Tunas Finance. Kenapa? Karena mereka membutuhkan tidak hanya kebutuhan primer, yaitu tempat tinggal. Begitu primernya terpenuhi, mereka punya kebutuhan berikutnya. Mereka membutuhkan alat transportasi untuk bekerja. Betul, Pak. Di Indonesia atau di Jakarta khususnya, alat transportasi belum semuanya memadai. Dan ini menjadi peluang buat MTF. Begitu mereka membutuhkan untuk beli mobil, beli sepeda motor gitu ya. Dan biasanya mereka beli tidak cash. Mereka 70-80% penjualan mobil di Indonesia itu kredit ya. Dan MTF siap membantu. Yang kedua, saat ini di Indonesia juga ada LGCC, low cost green car. Dan ini harganya relatif lebih murah dibanding mobil-mobil sebelumnya. Terjangkau sekali. Terjangkau. Dan kemampuan daya beli mereka ke sana lebih besar. Dan ini kita tangkap lagi. Dan ini terbukti di 3 bulan terakhir ini aplikasi mengenai LCGC itu naik terus, naik terus. Dan dengan yang terakhir yang saya sebut sebelumnya bahwa MTF dimiliki oleh Bank Mandiri, bank terbesar di Indonesia, dan sumber dananya paling kuat. Dan mereka punya komitmen memberikan 80% dari kebutuhan dana kami disuplai langsung dari Bank Mandiri. Dan ini peluang besar buat MTF. Jadi peluang itu harus terus dipelihara ya Pak, ya, harus dimanfaatkan. Kalau boleh tahu, kalau boleh sharing juga nih Pak Satyo, rencana bisnis Bapak untuk lebih mengembangkan MTF ke depan seperti apa? MTF didirikan itu 6 Februari 2009 sebenarnya. Jadi bulan depan kami ulang tahun. Yang kelima. Jadi usia kami baru 5 tahun bulan depan. Kami tumbuh dari tahun 2009 hanya 2 triliun setahun dari total lending kami atau bisnis kami gitu ya. 2 triliun tumbuh di tahun 2013 kemarin hampir mencapai angka 12 T. Jadi 6 kali kami tumbuh. Luar biasa. Dan ini perkembangan yang sangat pesat. Jadi saya pernah bilang ke beberapa teman bahwa MTF adalah baby giant, bayi raksasa, baby giant. Kita tumbuh dengan cepat dan secara kuantitas luar biasa, dan yang paling penting sehat. Kita tumbuh dengan sehat. Kita juga mengembangkan jaringan cabang-cabang kami. Di tahun 2009 kami punya 33 cabang. Sekarang sudah menjadi 77 cabang. Di tahun 2014 kita akan tambah 10 cabang lagi. Ya, jadi akan sekitar 87 sampai 88 lah, lebih kurang. Di tahun 2014. Dan kita akan buka paling lambat per 1 Februari bulan depan. Kenapa kalau enggak terlambat nih? Terlambat. Untuk mendapat tadi investasinya terlambat gitu ya. Peluang tadi ya. Peluangnya tadi terlambat. Betul, Pak. Jadi tapi yang paling penting gitu dalam membangun MTF gitu. Ini menurut saya pribadi. Pak. MTF harus bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia. Caranya gimana tadi? Pak. Dia harus dapat membuka lapangan kerja lebih banyak. Dan kita dari 33 ke 77 kita buka lapangan kerja lebih banyak. Itu sekarang 3.200-an ya Pak ya? Dari tadinya 800 karyawan. Sekarang 3.200-an karyawan. Jadi lapangan kerja kita buka tidak hanya di Jakarta, tapi di daerah-daerah kita buka cabang kan di daerah-daerah. Daerah bahkan daerah tingkat 2 kita buka juga. Jadi ini kesempatan buat bangsa Indonesia. Terus buat saya yang paling penting, yang kedua adalah kesejahteraan karyawan. Nah, ini dia. Harus itu ya Pak ya? Harus. Gimana kita bisa menyenangkan nasabah kita, partner bisnis kita kalau karyawan sendiri tidak puas. Ya paling enggak setiap tahun karyawan MTF yang baik harus mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik. Persis. Setiap tahun. Ini yang benar-benar kita coba jaga setiap tahunnya. Saya potong sebentar Pak Satyo. Jadi di teori-teori berbicara mengenai customer engagement misalnya, memang selalu berbicara itu ya Pak. Yang namanya customer yang loyal itu selalu dimulai dari employee yang loyal dulu. Betul. Karena orang-orang atau employee karyawan inilah yang nanti kan bekerja keras untuk memberikan kepuasan dan loyalitas kepada customer. Dan Bapak melakukannya di MTF dengan ini justru yang nomor 2 yang penting buat Bapak ya, supaya karyawan itu dapat
ya meningkat terus ya kesejahteraan mereka. Tiap tahunnya. Tapi yang karyawan yang baik. Ya, Kalau persis. tidak baik, mohon maaf. Minggir. Iya. Minggir. Harus fair dong ya. Iya, betul Pak. Jadi karyawan yang baik setiap tahun hidupnya harus lebih baik. Ya. Di MTF. Yang ketiga mungkin ada Pak. Yang ketiga, waktu saya lulus kuliah saya pernah bermimpi apa yang saya bisa berikan kepada bangsa dan negara. Apa yang bisa saya sumbangkan? Ya. Apakah saya harus menjadi pejabat publik? Yes, Pak. Saya nggak perlu. Begitu kalau saya bisa mimpin suatu perusahaan atau suatu bagian apapun, Ya. apa yang saya bisa kontribusikan? Nah, saya bermimpi satu lagi, MTF harus bisa membantu negara ini selain dari memberi lapangan kerja, Ya. kita juga akan memberikan pajak yang setiap tahun lebih besar. Wow. Caranya gimana? Mau nggak mau MTF harus tumbuh dan labanya setiap tahun harus tumbuh lebih besar. Betul. Supaya kita bisa membayar pajak ke negara lebih besar. Harus ada niatan baik dulu yang tergambar dan itu yang sasarannya Dan gitu itu ya Pak. saya yakin didengar sama yang di atas. Amin Pak. Gitu. Amin. Nah, untuk menjalani semua peluang dan strategi-strategi ini, Pak, kita bicara sedikit mengenai tim Bapak di MTF ini, Pak. Jadi seperti apa yang Bapak lakukan supaya gerbong ini teman-teman dari direktur, GM, manajer sampai ke bawah itu mau satu hati untuk mencapai visi dan target Bapak seperti ini. Apa yang Bapak lakukan? Pernah saya sebutkan di depan tadi bahwa manajemen by heart. Yes. By heart. Jadi kalau hatinya sudah kita pegang, apapun yang kita berikan, mereka akan menerima dengan hati, bukan hanya dengan logika, tapi dengan hatinya. Mereka selalu berpikir jadi positive thinking. Nah, ini kejadian real di company kami. Gimana tuh Pak? Di tahun 2012, tahun 2012 kami mencanangkan kalau kita berhasil, kita akan sama-sama pergi ke luar negeri. Jadi ada angka tertentu yang dikejar oleh target angka di tahun 2012. Dan di penghujung 2012 kita wujudkan. Kita pergi ke Singapura rame-rame. Sekitar 100 orang karyawan MTF, para kepala cabang ke atas itu pergi ke Singapura. Dan di Singapura saat itu kita berkumpul, kita semacam gathering. Kita tanya, tahun depan kita mau kemana? Mereka bilang kita mau lihat salju, Pak. Oke. Kalau mau lihat salju kita ke Korea. Jadi kita Desember 2013 kita akan ke Korea lihat salju. Untuk mencapai kita mau lihat salju, mau ke Korea, kita butuh apa? Kita butuh apa? Kita butuh penjualan lebih tinggi, profit lebih tinggi. Apakah teman-teman sanggup? Sanggup, Pak. Bisa. Dan terwujudlah di penghujung Desember 2013 135 orang MTF pergi ke Korea. Dan mereka guling-guling di tengah salju. Karena banyak mungkin yang belum pernah keluar negeri sama sekali. Dan mereka merasakan kebahagiaan itu. Di tempat yang di Korea, di Seoul, kita tanya lagi, di 2014 kita mau kemana? Mereka bilang, Pak, Asia sudah. Boleh nggak kalau kami usul ke Eropa? Boleh. Tadi kesejahteraan karyawan adalah yang utama itu. Boleh. Nah, untuk kita mau ke Eropa, kita butuh apa? Teman-teman, ayo kita butuh apa? Oh, kita butuh penjualan kita naik 40%. Profit kita naik 50%. 40%. Profitnya naik 50%. Teman-teman bisa Pak? Sanggup. Tidak ada keraguan dari setiap mata mereka saya lihat yang mengatakan kami berat. Kami tidak bisa. Kami bisa, kami sanggup. Kita bersama-sama Pak. Desember 2014 kita ke Eropa. Amin, saya doakan Pak. Apalagi kalau kita ikut ya Mas Siska. Itu tuh rahasianya ya. Itu rahasianya. Dan Pak, nanti kalau berangkat Pak, biasanya saya beberapa klien tuh mereka juga pergi bukan keluar kota, keluar negeri. Saya juga beberapa kali diajak untuk ngomong sekitar 20-30 menit. Jadi bisa juga. Atau wawancara dari sana kita juga bisa Mas Siska ya. Kita aminkan Pak, jadi kenyataannya Pak ya. Terima kasih. Ini menarik ya, karena biasanya orang bekerja selalu sepertinya dikejar-kejar target. Tapi ini dikejar oleh mimpi. Dikejar harapan. Ini strateginya ya. Jadi diberikan harapan gitu ya Pak ya, bukan target. Ini menarik. Jadi sahabat Sonora di seluruh tanah air yang sedang mendengarkannya, itulah strategi dari CEO tamu kita hari ini. Dan harusnya memberikan banyak pencerahan ya Mbak Siska ya. Betul. Nanti kita akan membahas lebih lagi mengenai leadership style,
Tapi untuk sementara kita silakan Mas Siska. Iya, kita nanti akan kembali lagi masih di Sales Mastery and CEO Director Update bersama Bapak Eloy Zaluku, seorang Theocentric Motivator, Sales Trainer and Performance Consultant dari Capstone Group, dan tamu istimewa kita, Bapak Satyo, Presiden Director PT Mandiri Tunas Finance. Tetap di Sonora Network. Stay tuned with us, Sonora Network. Sonora, tidak terasa kita sampai di segmen terakhir di Sales Mastery and CEO Director Update bersama Eloy Zaluku. Beliau adalah seorang Theocentric Motivator, Sales Trainer and Performance Consultant dari Capstone Group. Dan kita masih ditemani Bapak Ignatius Susatyo Wijoyo, Presiden Direktur PT Mandiri Tunas Finance. Bicara mengenai perusahaan, keberhasilannya ditentukan oleh sang pemimpin. Nah, Pak Eloy, apakah setuju dengan pernyataan saya? Setuju banget. Bahkan kita sering mendengar ya bahwa sebuah bangsa itu berkembang karena pemimpinnya yang hebat ya. Satu perusahaan bisa maju juga pemimpinnya juga hebat. Tentu mesti punya juga ya tim yang hebat-hebat. Nah, sekarang kita mau bertanya secara praktis, Pak Satyo, kalau di MTF, Pak, Bapak menjalankan apa sebagai seorang pimpinan supaya akhirnya itu tim Bapak yang 3.200 tadi itu mau, Pak, untuk bersama-sama mencapai target-target yang sudah ditentukan. Iya, thank you. Memang suatu tim yang hebat itu harus berdasarkan orang-orang yang hebat. Yes, Pak. Dan orang-orang hebat itu bukan yang di atas, tapi adalah mulai dari yang paling bawah. Gitu ya, Pak. Tapi kalau yang di atas itu harus melakukan apa? Mereka harus walk the talk. Oke. Walk the talk itu sering kita dengar. Yes. Betul, sering Pak. kita dengar, tapi apa sih walk the talk gitu ya? Jadi saya sering lihat baik sebagai atasan ataupun sebagai seorang ayah di rumah, kalau kita bicara apapun, contohnya lah gini, jangan datang terlambat. Ya. Tapi kita selalu datang terlambat. Ya. Kita nggak tahu bahwa anak buah kita datang terlambat. Ya. Kita datangnya lebih telat kok dari mereka. Betul, Pak. Tapi kalau kita contohkan, kita datang nomor 1. Ya. Ya, otomatis semua tim kita akan melihat apa yang kita kerjakan. Ya. Itu menjadi walk the talk, dan itu saya juga lakukan hampir setiap hari. Saya pernah datang sampai kantor itu, pintu kantor masih digembok. Wow. Itu juga pernah. Jangan sekali lagi sih. Gitu. Jadi saya datang duluan. Nah, ini walk the talk. Pemimpin harus walk the talk. Yes, Pak. Kedua, dia harus jujur terhadap diri sendiri. Ya, dia harus jujur, harus benar-benar nggak boleh punya hidden agenda lah. Yes. Gitu. Dan yang ketiga, juga pemimpin itu harus juga jadi role model. Role model ya. Ya, jadi dia dia lakukan, dia berikan yang terbaik, dia, dan itu di MTF coba kita rangkum. Ya. Kita rangkum menjadi suatu budaya. Yes. Yang kita sebut budaya perwira. Ya, Pak ya. Perwira. Ya. Jadi kalau ngomong perwira MTF, tapi perwira itu apa sih? Ya. Perwira itu adalah kepanjangan dari 3 kata. Ya. Kepercayaan, Yes. kewirausahaan, kegembiraan. Wah, kegembiraan. Saya tertarik yang ketiga itu ya. Menarik itu ya. Seperti apa itu Pak filosofi di belakangnya? Jadi perwira atau kepercayaan, kewirausahaan, kegembiraan itu dibagi menjadi 9 perilaku utama. Yes. Ya, jadi di kepercayaan itu ada, kita harus jujur, dapat dipercaya, bertanggung jawab, berkomitmen untuk di kepercayaan. Ya. Nah, kalau tadi yang apa? Kegembiraan. Ya. Nah, kegembiraan di MTF tuh agak unik nih. Tidak semua company saya yakin punya budaya kegembiraan. Yes. Di MTF itu setiap hari Senin, itu dinanti-nanti oleh semua karyawan MTF. Kok bisa? Kalau orang berbicara mengenai I hate Monday, Yeah. I don't like Monday. Yeah. Tapi di MTF I like Monday, How I come? love Monday. Yes. Karena di MTF setiap hari Senin, setiap karyawan di MTF boleh ke kantor memakai celana jeans, Wah. boleh memakai sepatu cat. Dan kita kasih uniform yang agak unik, yaitu kotak-kotak seperti yang saya pakai hari ini. Seperti saya pakai hari ini. Ini adalah uniform kami hari Senin. Dan semua dari level direksi sampai ke level paling bawah sama. Bahannya sama. Yes. Jadi kita nggak ada bedanya satu sama lain. Dan ini membuat kita bertemu MTF. Jadi hari Senin itu santai ya Pak ya. Menyenangkan. Bisa pakai jeans ya. Bisa pakai jeans. Oh. Dan ini membuat teman-teman itu merasa bahwa ke kantor itu menyenangkan. Itu jadi saya ingat waktu saya di kolese dulu juga. Bisa pakai jeans. Bawaan begitu. Agak saya adapt. Iya, saya adapt. Karena orang cenderung hari Senin itu malas. Iya.
Karena ketemu Sabtu, Minggu atau hari Minggu libur. Iya, aduh, benar, Senin. Macet, segala macam. Mereka senang sekali ke kantor. Dan semangat itu berawal dari hari Senin. Begitu semangatnya luar biasa. Apapun yang diberikan, apapun yang diminta, start dari hari Senin itu luar biasa. Jadi terlaksana. Kita harus menjaga keseimbangan antara kerja keras, kerja cerdas, sama kerja gembira. Very good. Wow. Nah, very good, Pak. Ini kalau kita masuk sedikit lagi di dalam berbicara mengenai kepemimpinan juga, tapi khusus untuk teman-teman supervisors dan managers yang lagi mendengarkan kita hari ini, yang mana suatu hari nanti ya akan duduk di posisi directors dan juga CEO di perusahaan-perusahaan manapun, termasuk mungkin di MTF juga nantinya. Pak, mungkin Bapak punya tips agar teman-teman ini nantinya akan menjadi the next directors and CEO yang efektif dan kredibel. Seperti apa insight dari Pak Satyo? Insight-nya ini berdasarkan pengalaman yang saya alami sendiri. Kalau kita memegang pekerjaan apapun, jadilah yang terbaik, jadilah master. Jadi mastery di bidang pekerjaan kita saat ini. Apapun itu pekerjaan kita, kita harus jadi yang terbaik. Kalau kita punya 3 teman, 10 teman, kita yang terbaik. Mungkin terbaik di cabang, terbaik di region, mungkin terbaik di nasional. Jadilah yang terbaik. Kalau kita tidak jadi terbaik, minimum bisa nomor 3, nomor 4, kita udah masuk yang terbaik. Betul. Itu yang saya kerjakan, dan saya titip ke semua teman-teman bahwa itu adalah salah satu kunci sukses kalau kita mau jadi hebat, mau jadi lebih baik. Bagaimana seorang atasan percaya kepada timnya kalau pekerjaan kecil aja dia tidak melakukan dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Yes, Pak. Ada yang kedua berarti ini. Ada yang kedua. Silakan. Ada yang kedua. Yes, Pak. Jadi saya minta juga setiap orang di MTF itu berpikir positif. Yes, Pak. Jadi jangan melihat sesuatu itu diambil dari negatif side-nya. Kenapa? Begitu kita berpikir positif, sesuatu yang kelihatannya sulit, itu akan lebih ringan. Persis. Akan lebih ringan. Betul, Pak. Ya, kita lihat opportunity-nya. Jadi kalau orang selalu bicara sedikit ngomong teori nih, yes, Pak. Ada orang selalu berbicara mengenai SWOT. Saya tidak menghilangkan teori SWOT, Pak. Saya menggunakan sekarang teori adalah SOAR. Jadi strength, opportunity, aspiration, result. Oh, wow. Jadi kita coba kekuatan diri kita apa Aspirations, sih? Terus apa yang mau kita buat dengan kekuatan kita? Peluangnya ada apa? Terus ide-ide kita apa yang kita mau lakukan, apa hasilnya seperti apa? Kalau kita susah ngomong SOAR nggak biasa, kita balik aja, Pak. Jadi RAOS iya kan? Result, aspiration, opportunity, strength. Very good. Ya, itu kalau kita pakai itu kita jadi positive thinking. Betul, Pak. Terlalu kita memikirkan kelemahan kita, hambatan kita, akhirnya energi kita habis di sana. Pak. Betul. Coba gunakan RAOS tadi. Betul. Ya, manfaatkan sebaik-baiknya. Saya yakin setiap orang punya potensi. Cuman mau atau tidak mau. Persis, Pak. Nah, ini bukan bisa tidak bisa gitu ya. Tapi mau atau tidak mau. Mau atau tidak mau. Nah, sahabat Sonora, kalau berbicara menjadi yang terbaik di bidang Anda, itu ada satu buku dituliskan oleh orang bernama Malcolm Gladwell. Dia menuliskan buku berjudul Outliers. Dan dia melakukan satu penelitian, apa sih yang bisa membuat seseorang bisa berhasil di tengah persaingan yang semakin meningkat ini. Maka dia mengeluarkan ada satu teori yang namanya adalah teori 10.000 jam. Beliau mengatakan Anda akan menjadi yang terbaik di profesi yang Anda geluti kalau Anda geluti melakukan yang terbaik selama 10.000 jam. Artinya apa? Kalau Anda bekerja 8 jam sehari dan Anda memberikan 5-6 jam yang terbaik per hari, nah hitung saja itu, mungkin sekitar 7, 8, 9, 10 tahun Anda menjadi yang terbaik. Artinya Pak Satyo, berarti teman-teman itu kalau pindah kerjaan, apalagi di industri yang berbeda sekali setahun, Anda nggak mungkin jadi yang terbaik. Betul ya Pak? Get nothing. Banyak contohnya. Banyak contohnya. Karena Bapak sendiri di 20 tahun di industri ini, makanya menguasai luar dan dalam. Persis, Pak. Saya juga di profesi seperti ini bisa mengeluarkan beberapa framework dan beberapa yang teman-teman mungkin nggak pernah kepikir karena fokus tadi itu. Fokus di industri itu pasti akan menjadi yang terbaik. Wah, luar biasa sekali, Pak. Dan sekarang Mbak Siska, kita akan berbicara sedikit mengenai salesnya. Karena kita ini kan berbicara mengenai Sales Mastery and CEO Director Update, Pak Satyo, maka pendengar kita itu ada bermiliar-miliar. Itu adalah teman-teman yang memang dari profesi sebagai sales. Pak, saya ada membangun satu model, Pak, pada tahun 2012 yang lalu, namanya adalah Rave Sales Model.
Relationship based and value creation selling. Saya merasa bahwa hard selling, hit and run nggak bisa lagi di tengah persaingan seperti ini. Dulu waktu kita tidak punya kompetitor, hit and run mungkin masih bisa. Tahun 2000-an Pak muncul satu konsep namanya consultative selling. Sampai tahun 2010, wah teman-teman sales semua menggunakan ini. Jadi mereka bilang jangan hit and run dong. Kenalin dulu kebutuhannya. Lakukan sesuai dengan apa yang dia mau. Tapi setelah saya pelajari consultative selling pun, itu sehebat-hebatnya consultative selling sebetulnya Pak masih me-centered. Apa itu? Yang penting target sales saya tercapai. Maka saya akan bye-bye dengan Bapak, saya akan ajak Bapak kemana lah, saya lakukan semua yang terbaik. Hanya untuk menunggu waktunya di mana saya meminta Bapak membeli produk saya. Itu consultative selling. Relationship selling mengatakan begini, bahwa dari dulu, sekarang, dan selamanya, selling is about giving and serving, memberi dan melayani. Dan itu not just a sales techniques. Bukan, itu adalah lifestyle. Bahwa aku mau mengerjakan hari ini yang terbaik. Maka saya selalu mengatakan, Mbak Siska, orang sales yang berhasil adalah orang yang ketika dia bangun pagi, dia bukan bertanya, saya akan jual kepada siapa hari ini. Justru dia bertanya, saya akan menolong siapa, saya akan melayani siapa hari ini. Dan teman-teman, apakah ini bisa menjadi sesuatu yang pasti untuk kita mencapai target? Saya mengatakan begini, selling itu adalah dua sisi mata koin. Yang namanya sales harus capai target Pak, semaksimal-maksimalnya. Kenapa? Karena kalau nggak capai target, perusahaan nggak bisa melayani dan memberi yang terbaik kepada pelanggannya. Namun, keuntungan dan sales target itu adalah hasil dari sisi koin yang pertama. Sisi koin yang pertama adalah memberi dan melayani yang terbaik. Nah, saya sudah sharingkan ke Pak Satyo juga mengenai 10 karakteristik dari yang namanya rave salesperson. Pak bisa share bagaimana menurut pendapat Bapak mengenai konsep ini? Konsep ini bagus sekali, ya. Saya mungkin sedikit sebelum masuk ke yang disampaikan Pak Eloy. Silakan Pak. Bisnis model di MTF itu mungkin teman-teman juga agak berbeda menangkapnya. Nasabahnya atau customernya MTF itu bukan end user. Customer MTF adalah dealer. Dealer ya. Penjual mobil. Yes Pak. Ya, kenapa saya sangat setuju dengan rave selling konsep tadi, Pak? Yes, Pak. Karena kalau kita berhubungan dengan dealer, kita harus pertama membuka relationship dulu. Ya. Kita mesti saling mengenal dulu. Nggak bisa hit and run tuh Pak. Nggak bisa hit and run. Yes. Karena itu bukan transaksional sesaat. Persis, Pak. Ya. Hubungan kita akan bertahun-tahun dan akan saling menguntungkan. Ya. Simbiosis mutualisme. Ya. Jadi MTF itu membantu dealer menjual mobilnya secara kredit. Yes, Pak. Dan kadang-kadang mereka juga membutuhkan customized produk yang betul. Mereka minta dan MTF harus bantu. Dan memang kenapa MTF bantu? Karena MTF juga membutuhkan. Betul, Pak. Simbiosis mutualisme. Jadi sampai saya bilang ke tim saya seperti ini, Pak Cabang, kalau kamu berteman dengan dealer, saya pengen tahu kalau bisa kamu agak ekstrim nih, tahu nomor kaosnya berapa, nomor celananya berapa, nomor sepatunya berapa. Udah personal sekali. Tahu ulang tahun anaknya kapan? Bukan ulang tahunnya dia sudah biasa. Ulang tahun anaknya kapan? Kalau kamu tidak kenal, berarti kamu belum jadi. Pak. Dan dia saya bilang harus jadi dulu bisnis nomor 2. Bisnis nomor 2. Bisnis ngikuti ya Pak ya. Begitu kita kenal, begitu kita masuk, bisnis akan jalan. Wow. Baik. Mungkin kita sudah dengar begitu banyak pagi hari ini. Adakah 3 prinsip terpenting untuk meraih hasil terbaik dalam karir dan bisnis Pak Satyo? Untuk merangkum semua apa yang sudah kita bicarakan ya. Silakan Bapak. Terima kasih. Ini saya senang ngajar sejak tahun 2003 2004 saya ngajar di berbagai tempat, tapi di industri, di asosiasi, Pak. di kantor, di asosiasi perusahaan pembiayaan. Selalu saya tutup dengan 3 hal ini, Pak. Gitu ya. Sangat sederhana, ini hal-hal kecil tapi saya pegang terus menerus. Pak. Jadi kalau kita tidak bisa, kita belajar. Wow, nggak ada orang tiba-tiba bisa naik sepeda tanpa belajar. Betul Pak. Nggak ada orang bisa baca tanpa belajar. Persis Pak. Wah, kita juga bingung, ada orang bisa baca tanpa belajar gitu. Ajaib ya. Ajaib itu. Kalau tidak bisa, belajarlah. Tidak tahu, bertanyalah. Karena terkadang kita semakin banyak belajar, semakinlah kita tidak tahu. Betul Pak. Dan kita mulailah bertanya. Jadi kalau tidak tahu, bertanyalah. Karena banyak orang kalau nggak tahu diam aja, pasif jadinya. Pak. Malah nggak jadi apa-apa itu ya. Iya itu. Jadi karena cenderung dia tidak mau untuk membuka diri. Bertanyalah.
Kalau orang bilang itu tidak mungkin, Iya. untuk hal-hal yang baik, Iya. berusahalah. Jadi saya rangkum dalam bahasa yang pendek, yang ketiga adalah orang bilang itu mustahil, berusahalah. Berusaha. Cobalah, berusahalah. Untuk hal-hal yang baik tidak ada yang mustahil, Ya. tidak ada yang tidak bisa. Wow, luar biasa. Gitu Untuk ya. hal-hal yang baik tidak ada yang mustahil. Itu mustahil, Pak. I like that. Ya. Waktu MTF didirikan, MTF dibilang MTF minimum harus jadi 3 besar. Yes. Semua orang waktu itu bilang mustahil. Iya. Tapi di 2014 MTF punya tim raih 3 besar. Yes. Jadilah kebanggaan Indonesia. Wah. Jadi tidak ada yang tidak mungkin Yes. untuk hal yang baik. Kalau tidak tahu bertanyalah, tidak bisa belajar. Belajarlah. Luar biasa. Baik. Thank you. Penutup dari Pak Eloy Zaluku. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Satyo mencerahkan Indonesia hari ini ya. Terima kasih semuanya. Nah, kita tutup ya. Ya, kita tutup saja pertemuan kita di Sales Mastery and CEO Director Update hari ini. Saya Siska. Saya Eloy. Saya Satyo. Katakan Yes, I can. Salam sukses. 3 AM.